Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Alhamdulillah tahadus bi nikmah. Puja, puji dan syukur kita masih tetap kita limpahkan kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Salah satunya diberi kesempatan untuk terus mencari ilmu, karena salah satu yang dijamin oleh Allah diangkat derajatnya yaitu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan yang diberi ilmu, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang walaupun belum diberi ilmu tetapi kita cinta terhadap ilmu, sehingga kita ditingkatkan, ditaikkan derajatnya oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, salah satunya kita juga harus mengetahui bagaimana penyebab utama syaitan itu dilaknat oleh Allah, ya. Salah satunya kan al-ajalah, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajalah minasyaitan. Al-ajalah teh dari syaitan. Al-ajalah itu apa? Al-ajalah itu gurung-gusuh. Al-ajalah itu apa? Rusuh. Gurung-gusuh lah bahasa Sunda mah. Tergesa-gesa lah. Tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Untuk tekenging tergesa-gesa. Ya. Tergesa-gesa teh sebaliknya tergesa-gesa, al-ajalah itu kebalikannya adalah ta'ani. Ta'ani itu apa? Ya kalau al-ajalah kan tergesa-gesa, kalau ta'ani berarti bukan nyantai, ya. Bukan nyantai bahasanya, tapi apa teliti lah al-ajalah minasyaitannya. Tetapi ada hal-hal yang justru kalau kita tergesa-gesa itu, cepat itu, gurung-gusuh itu dianjurkan, bahkan disunahkan oleh Rasul, gitu. Jadi min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sunnah Rasul itu yang tergesa-gesa adalah it'amud dhaif, memberi makan tamu. Jadi kan kalau tergesa-gesa itu pekerjaan setan tuh. Tetapi kalau ada tamu disegerakan oleh kita, disambut, gitu. Itu sunnah, itu mah, gitu. Jadi kalau ada tamu, assalamualaikum, kesa kedap menuju di dapur, ulah duduk lah, pareman heula. Tamu kita sambut dulu, duduk dulu, kemudian kasih makanan, kasih apa dan seterusnya. Baru kita, maaf saya ke dapur dulu ya, ini matiin dulu kompor. Nah gitu. Yo nanti sebentar ya, sebentar setengah jam gitu. Nah itu mah bukan pekerjaan Rasul. Rasul itu kalau ada tamu itu, masya Allah ya karimnya, itu segera. Bahkan ketika baru duduk langsung diasongkan makanan-makanan teh gitu. Dan makanan-makanan itu semua tamu sama di hadapan Allah. Dalam agama Islam itu semua tamu sama. Jangan di kampung, jangan gini. Kan di kampung mah pas itu ada tamu mau dikasih, tamu tekenging untuk tamu agung. Ini mah tamu biasa, ini mah ya biasa we lah. Wajib gitu. Itu sama kaleng nama kaleng kongguan, yang tamu biasa mah kan kongguannya isi ragina. Kalau yang tamu agung isinya beneran kongguan gitu.
Nah, enggak gitu kalau orang yang muslim itu justru ikramud dhaif. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu termasuk dimuliakan oleh Allah kalau salah satunya itu suka ikramud dhaif. Bahkan Nabi Ibrahim itu saking memuliakan tamu, hanya seorang tamunya pasti disembelihin kambing. Kambingnya pas kambing muda itu, yang masih aduh gitu, masih muda itu biasa Nabi Ibrahim itu gitu. Walaupun hanya seorang, kan lebihnya banyak tetangga, bagikan sama tetangga, itu Nabi Ibrahim. Maka disebut Abu Dhaif, bapaknya tamu. Kenapa suka membahagiakan? Itu sunnah dari para nabi, termasuk yang paling utama paling Nabi Ibrahim. Nabi kita itu masya Allah kan, kalau ada tamu itu wah langsung gitu. Langsung disambut oleh Nabi itu. Nggak ada pernah misalkan ada seorang misalkan nggak diterima tamunya oleh Nabi, nggak, semuanya diterima ya. Coba di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man at'ama akhahu, barang siapa yang memberi makan saudaranya al muslim syahwatahu, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan kemauannya gitu. Haramahullahu ta'ala alan nar, maka diharamkan oleh Allah masuk neraka. Kalau ada tamu, apa dia keinginannya kasih gitu. Makan dalam etika ketika ada tamu tuh, kan Pak Nabi Ibrahim itu, Nabi kita Nabi Ibrahim sama ya, itu kalau ada tamu itu pasti dikasih makan, pasti dikasih makan. Dah, gimana kalau kita sudah makan barusan sekali, maka etikanya tetap kita makan. Gitu. Jadi ketika ada tamu tetap kita makan. Walaupun kan kita sudah kenyang, yang ambilnya sedikit dan makannya ya kita pelan-pelan. Gitu. Dan etikanya tidak boleh kita beres duluan, tamu belum beres. Belum, jangan. Jadi kita harus akhir, jadi tamu dulu gitu. Jangan sok aja makan, sok aja baru ditinggalikeun, kurang tentu kan bingung. Tamu mau makan tuh kan malu gitu. Enggak, barengan gitu. Kan gini, sunahnya ya, ketika ada tamu itu bukan ayo makan ayo, tapi kita ayo sok canak ayo makan ayo gitu. Yo mah gitu, ayo sok enggak gitu, asungkeun kita ngambil. Nah itu sunnahnya gitu. Dan ketika kita misalkan si tamu itu sampai makannya kelihatan kan, kita suka tahu, aduh kayaknya si tamunya lapar, maka kita ambil lagi, ngambil lagi nasinya, ayo ngambil lagi. Jadi dia tidak malu ketika kita ngambil lagi, kenyangnya insya Allah jadi kesehatan kata ulama gitu. Kita kan sudah kenyang tapi kita paksakan, kenapa? Menghormati tamu. Bahkan saking harus menghormati tamu, kalau kita saum Senin atau Kamis ada tamu, kita bukanya itu lebih afdol. Kita kan puasa Senin Kamis, puasa sunnah, ada tamu kita nyuguhan gitu, kita sambil makan dengan tamu itu lebih utama daripada diteruskan saum. Ayo makannya. Maaf ya saya sedang puasa. Aduh tuh bingung betul. Enggak, kita jangan nyebutin puasa, kita batalkan, dapat pahalanya, dapat puasanya, dapat menghormati tamu, iya. Itu bagus tuh. Ya. Ya menghormati tamu tuh masya Allah ya karimnya. Ya, kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan gimana kalau enggak tamu misalkan, nah kalau hadis ini kan umum. Jadi man at'ama akhahul muslimah syahwatahu, barang siapa yang memberikan makan kepada temannya, saudaranya sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu, sesuai dengan nafsunya, maka diharamkan. Sama kita neraktir, ayo ya makan, mau apa sok pesan aja lah, kan lah kayak bayar nama kemarin kayak saya yang bayar gitu, bayarkan oleh kita, dia makan gitu sampai dia puas, masya Allah, diharamkan masuk neraka. Tuh, saking kenapa? Saking hebatnya memuliakan tamu itu. Makanya kalau Nabi itu lihat aja kalau ada tamu, Nabi itu kadang-kadang kalau ada tamu misalkan apalagi yang tamu agung sampai sorban beliau yang diamparkan, oh silakan duduk gitu. Nabi itu saking memuliakannya tamu. Umum. Iya. Ya barusan mah Nabi Ibrahim gitu. Dan Sayyidina Ali nangis ketika seminggu saja nggak ada tamu. Dia nangis, ya Allah dosa apa saya sampai saya tidak diberi anugerah tamu.
Kalau kita mah ada tamu tuh dipelong justru, aduh ya Allah, tenang we kalau nggak ada tamu tuh gitu. Kalau Sayyidina Ali itu nangis. Kenapa? Karena kan gini, dalam hadis yang lain ketika tamu datang itu kan bawa rahmat. Selama tamu itu ada di rumah kita, Allah akan menggelontorkan rahmat ke rumah kita. Dan pulangnya membawa magfirah, ampunan, gitu. Ya datangnya bawa rahmat, pulangnya bawa magfirah. Siapa yang nggak mau? Makanya para ulama itu mau sangat welcome ketika ada tamu. Sangat ingin ada tamu teh. Gitu. Sayyidina Ali itu Masya Allah, kami lihat di sejarah, Sayyidina Ali suka nangis dan mengeluh ke Allah, ya Allah, kenapa saya tidak tamu gitu. Bahkan kalau Nabi Ibrahim itu kan sampai mencari orang-orang yang ingin makan bareng dengan Nabi Ibrahim, gitu. Saking ingin memberi makan ke yang lain itu ya, Masya Allah karim. Man at'ama, ini hadis yang lain, man at'ama akhahu minal khubzi, ini barang siapa yang memberi makan roti hatta yushba'ahu wasaqu minal ma'i, kemudian sampai kenyang oleh roti tersebut, kemudian memberi minum minal ma'i dari air hatta yurwiyahu ba'uda minan nar sab'a khanadik kullu khanadik masiratu sab'ina mi'ati amin. Barang siapa yang memberi makan kepada saudaranya roti sampai dia kenyang gitu, Masya Allah. Ya. Itu mah dalinu urang gimana? Iya, lumayan ngasongkeun anak oge atuh menang pahala. Ya, Masya Allah karimnya. Maka dijauhkan oleh Allah dari neraka dengan apa? Sab'a khanadik, 7 khanadik. Ya Rasul, 7 khanadik itu 7 apa? Khanadik itu kayak apa? Lembah. Ini satu kan kalau lembah itu atasnya itu apa namanya? Lereng gitunya. Ini lembah. Nah, satu lembah itu 7, kita akan dijauhkan dari 7 khanadik. 1 khanadik itu masiratu sab'i mi'ati amin. 1 khanadik itu perjalanan 700 tahun. Kita dijauhkan dari api nerakanya gitu maksudnya. Saking jauhnya panasnya nggak akan merasakan gitulah. Setelah 700 tahun dekat lagi. Maksudnya perjalanannya sampai jauhnya gitu, bukan dekat lagi. Maksudnya jauhnya, kita nggak akan mungkin didekatkan jauh. Kalau kita gini logikanya, bapak mah kacau. Kalau api kan dekat, semakin dekat semakin panas gitu. Ini kan jauhnya itu, jadi nggak akan mungkin kena panasnya gitulah intinya. Apalagi dimasukkan enggak lah gitu, panasnya juga enggak gitu. Ya. Akhrajahu An-Nasa'i wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi-nya. Jadi yang pertama, yang al-ajalah itu dianjurkan itu menyambut tamu. Nah, menyambut tamu. Tamu itu apa sih? Tamu itu gini. Pokoknya yang datang ke rumah kita itu disebut tamu. Berapa lama tamu kata Rasul? 3 hari. Jadi wajib kita menghormati tamu itu, disebut tamu itu 3 hari. Lebih dari 3 hari bukan tamu lagi. Mungkin saya mah namanya ngasihkan tugas lima. Jadi artinya ketika kita seadanya aja nggak dosa gitulah. Kalau misalkan ya seadanya aja. Kalau 3 hari mah harus diada-adakan gitu. Nah, iya sama. Tamu itu tamu. Yang berkunjung ke rumah kita disebut tamu lah gitu. Tetangga, saudara, siapapun. Ya, yang pokoknya yang bukan dari di kita lagi gitu, itu disebut tamu. Ya, muliakan tamu itu. Ya bagus tuh, banyak berkunjung lah. Nah, nanti Abdi berarti rada seringnya berkunjung.
Yang kedua, yang disunahkan untuk disegerakan itu ya, wa tajhizul mayyit. Ngurus mayit. Jadi ngurus mayit itu apa? Bil ghusli, memandikannya, wa takfin, mengkafaninya, wa sholati, mensolatkannya, wa daf'i, dan menguburkannya. Itu seharusnya disegerakan. Jadi jangan ada istilah nanti anaknya belum datang, nanti saudaranya belum datang. Jangan. Kenapa? Karena jangan kita membuat si mayit itu diganggayung gitulah. Dia kan diganggayung, aku tuh selamat atau celaka, aku tuh gimana saya, nasib saya gitu. Setelah wafat mah sok aja urus, memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, menguburkannya gitu. Gimana kalau malam? Pun malam ketika tidak menyusahkan gitu. Kalau malam pun bisa mah bagus, nggak susah gitulah, biasa aja lah. Malam juga ada, kita makan sekarang terangnya, malam nggak susah, itu nggak bagus, nggak apa-apa gitu. Kalau ya mah susah lah kalau ini mah, karena makamnya kan jauh, rumpil, takut gimana lah, udah nanti aja siang, nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan masalah ada, bukan takut, bukan sok mana sorangan kan itu orang mesieun, wah itu beda. Jadi aja ngan sorangan ke makamnya gitu ya. Nah, jadi mengurus mayit itu yang wajibnya itu hanya 4. Sekali lagi, yang wajib itu hanya 4 mengurus mayit itu. Kewajiban kita kadang-kadang, saya sendiri ya suka berpikir kadang-kadang apa sih pandangan masyarakat tentang mengurus mayit. Padahal itu kan hukumnya wajib. Tapi kadang-kadang papa hare gitu. Taruhlah menyolatkan aja lah gitu. Nyolatkan mayit itu kayaknya bukan wajib gitu kayaknya. Padahal itu wajib tuh. Kalau misalkan nggak ada yang nyolatkan atau sedikit yang menyolatkan, itu bisa dosa itu di lemburnya. Misalkan dia ada di tempatnya dan bisa nyolatkan, kenapa enggak gitu misalkan. Kan kalau enggak berarti kan dia tidak mau pahala gitu. Makanya Nabi itu sangat menganjurkan mengurus mayit, termasuk memandikannya. Itu kan wajib memandikan itu. Jadi kalau ada salah, misalkan pada semuanya pada nggak mau, misalkan sampai ngundang dari desa sebelah atau RT sebelah atau ya yang pengurus sebelah lah gitu misalkan, karena nggak ada yang mau misalkan, itu bisa dosa nih. Karena yang wajib itu yang sekitarnya. Tuh. Kecuali misalkan kita nggak bisa nih ngundang, misalkan yang bisa kita juga ikutan, yaitu pokoknya ikutan aja gitu. Wajib ya. Jadi memandikan yang wajib itu, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, menguburkan, itu yang wajibnya. Selain itu nggak wajib, sunnah paling juga gitu. Gimana kalau ada yang ada mayit gitu ya, ada yang meninggal, kita ngamplop di sini apa? Nyecep makan apa? Namanya itu kan pokoknya sedekah lah gitu. Suka ada yang ketika ada yang meninggal kan suka ada yang ngasih. Nah itu hanya sunnah aja, nggak wajib gitu. Menolong saja itu. Yang wajib mainnya aja 4 gitu. Uang duka gitu ya, duka cita. Nah gitu. Tahlil itu sunnah, kan mau nggak juga nggak jadi masalah gitu ya. Yang wajib ini ya, yang menyolatkan. Sampai apa? Ida mata, itu juga kalau sudah yakin mati, diurus teh muncan yakin mateng waka. Bisa ngorejat. Ida mata, kalau sudah yakin wafatnya buru-buru. Kalau misalkan ini kayaknya udah mati, ya suka buru-buru lah gitu. Jangan. Disegerakan itu kalau ida mata, kalau sudah betul-betul mati. Dan makanya ketika ada yang mau wafat kan kata Rasul, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinan yang diantara yang mati diantara kalian itu dengan la ilaha illallah. Talkin itu papatahan. Jadi ketika wafat itu, masya Allah ya karimnya, ketika sakaratul maut itu perjuangan terakhir dia dan perjuangan terakhir setan. Setan teh saya menggoda dia 70 tahun sampai sekarang usia 70 tahun dia nggak mau dia itu selamat.
dengan membacakan apa? Membacakan la ilaha illallah. Makanya sangat keras setan itu menggodanya. Maka kita jangan kalah. Lakinu talqinan oleh kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena godaan setan itu wah macam-macam. Dia ngaku-ngaku ibunya, ngaku-ngaku bapaknya, kakeknya, siapa yang ternyata agama itu yang benar itu gini, ternyata yang benar itu ucapan gini, semuanya itu dia menggoda. Kenapa? Karena supaya sesat. Supaya keluar Islam. Makanya bagusnya kalau ada yang sakaratul maut, ada orang yang dipanggil oleh kita itu orang yang berilmu. Kenapa? Karena setan itu kalau ada orang yang berilmu, walaupun tidak dzikir, walaupun tidak berdoa, dia malu, dia takut. Kalau ada orang yang berilmu. Makanya kalau di kampung-kampung kan kalau udah sakaratul maut itu ngundang ustadz kiainya, mama itu sedang sakaratul maut dangkap mama anak teh calik mama anak teh gitu. Itu udah alhamdulillah. Setan itu radam podan teh. Gitu, ningali kiai-kiai teh gitu. Ningali kiai, ningali ustad siga jisim kuring mah juga orang muda Allah na kieu mah cetek. Amal soleh yang kita lakukan selama hidup bisa membentengi Ya. dan setan itu ketika sakaratul maut. Pasti, ya. Pasti. Makanya ya walaupun kita talqinan ini kan saniat aja ya talqinan. Walaupun dia misalkan kurang bagus ketika hidupnya, ya mudah-mudahan kita husnudon aja. Kita talqinan la ilaha illallah. Tapi kalau sudah terbiasa maka kita wah masya Allah ya kadang pastilah. Gak usah ditalqinan juga lah gitu. Ya kan banyak mendingan yang salah satunya maaf Imam Nawawi misalkan. Imam Nawawi Damaskus ya maksudnya bukan Syekh Nawawi Banten. Imam Nawawi Damaskus katanya gini. Nanti ya kalau saya wafat saya nggak usah dimandiin lagi. Saya sekarang mau mandi dulu. Dia mandi dulu. Setelah beres mandi wafat. Dan maaf sekali ini dalam kisah-kisah itunya. Dan dia tidak nikah karena fokus untuk menulis kitab, menulis buku, menulis kitabnya untuk memberikan manfaat. Jadi dia nggak sempat nikah. Ternyata maaf sekali ya. Ini mah hanya kisah bukan hadis ya. Ini hanya tabi'in kan. Imam Nawawi itu pas ketika kan lihat dalam hadis orang yang sakaratul maut nanti akan diperlihatkan amal soleh dan amal salahnya. Oleh Allah ditinggalkan surga, neraka. Kalau dia ahli surga akan dilihatkan dulu neraka. Dia sampai melotot, gemetar. Kata malaikat, itu bukan tempatmu. Tempatmu sebelah kanan, coba lihat. Ustaz, ya Allah. Sampai dia seneng gitu. Pas bunga kan suka ada senyum. Nah itu sudah diperlihatkan. Surga. Kalau misalkan sedang peperoket gitu, nah berarti kan tadinya senyum awalnya, terus terakhirnya peperoket berarti diperlihatkan dulu surga, berarti diperlihatkan neraka. Nah itu. Ya. Nah ini pun Imam Nawawi diperlihatkan pahalanya karena dia tidak nikah, diperlihatkan pahala nikah. Masya Allah ya Karim, dia ya Allah gitu kan, kok pahala nikah itu besar sekali. Maka dia tidak mau, maaf sekali, ini katanya dari ini kisah ya, kisah silakan mau percaya atau tidak kata ulama-ulama tapi ini kisahnya kisah ulama bukan kisah hayalan-hayalannya. Dia itu maaf kemaluannya tidak mau dia intinsar aja. Intinsar ngertos tuh. Intinsar tuh kayak mau berhubungan gitu. Kuat gitu. Semuanya para ulama bingung kenapa ini? Oh kayaknya dia harus dinikahkan. Setelah dinikahkan wafatnya itu dinikahkan pakai wali. Kenapa? Karena ketika ada seseorang misalkan tidak bisa bicara, tidak bisa apa, misalkan yang hidup, kemudian nikah bisa diwakilkan, gitu, untuk menikahkannya. Dia juga diwakilkan. Setelah dinikahkan, alhamdulillah biasa lagi, maka dikuburkan, gitu. Pahala nikahnya, gitu. Makanya dia itu, masya Allah ya Karim, ya ulama besar, kan sayang mungkin umat Nabi kan nanti nggak diaku umat Nabi kan kalau nggak nikah kan. Kalau nggak mau nikah itu bukan umat Nabi. Gimana Pak kalau saya kan istrinya sudah meninggal,
nikah lagi enggak usah, maksudnya kan kita udah nikah gitu maksudnya, enggak usah nikah lagi. Kadang ditanyakan. Nikah itu setengah agama. Iya. Kalau dua penuh. Tuh kan, geus mancing kan. Kalau dua berarti pua agamanya, kalau tilu leuwih teuing. Kalau kelebihan kudu dipulangkeun deui. Jadi Maksud. Nah, ya. Inna awwala ma yujaju al-mu'min ba'da mautihi ayyughfir li jami' man tabi'a janazatahu. Inna awwala ma yujaju al-mu'min ba'da mautihi, pertama yang terlintas ketika setelah wafatnya seorang yang wafat, maka yang pertama pahala yang diperlihatkan adalah barang siapa man tabi'a janazatahu, yaitu mengurus mayit. Jadi ketika wafat seseorang, yang pertama diperlihatkan pahalanya itu pahala mengurus mayit. Gitu. Saking besar tuh. Jadi mengurus mayit itu mulai dari mengkafaninya, memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan, itu besar pahalanya. Dan ketika misalkan gini, ketika diurusnya benar-benar mayitnya gitu dengan benar, itu bisa jadi keberkahan. Makanya banyak ulama misalkan Nabi kan ingin dimandikan oleh siapa? Ya Allah. Nabi itu kan berpesan kalau saya wafat mandikan oleh sahabat siapa ya, saya lupa. Ya sahabatnya, dia ingin dengan itu boleh tuh. Kenapa keberkahan tuh? Saya juga sering mendapatkan seperti itu. Misalkan wafat seorang mustami di sana, saya ingin nanti ketika wafat, karena ketika sakit waktu itu, ketika wafat saya ingin kalau bisa saya ingin diurus oleh Ustadz Aan misalnya gitu. Memang suka ada yang menyebutkan gitu. Itu enggak jadi masalah, bagus itu. Tapi kira-kira siapa yang benar-benar kira-kira akan memberikan keberkahan untuk kita gitu. Karena yang mengurus itu kalau benar tuh, oh, Masya Allah ya karim, pahalanya hebat itu. Jangan asal ngurus aja gitu ya. Kan? Oh jangan, enggak tebih teuing enggak dia mah. Aya parasit. Asal ke harta saya. Nah, gini, Masya Allah ini yang lebih menggiurkan ya. Idza mata rajul, barang siapa seseorang wafat min ahlil jannah, dia ahli surga tuh. Menurut Allah ahli surga nih. Idza mata rajul, ketika seseorang itu ahli surga wafat, istahyallahu azza wa jalla ayu azaba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaih. Allah malu memberikan siksa kepada orang yang membawa mayit ahli surga. Makanya kalau kiai yang hebat gitu nya, kalau itu parebut hayang pangakeun dipapaykeun. Dan memang hadisnya gitu. Kalau dia ahli surga, kita mangku gitu, itu Allah malu untuk menyiksanya. Enggak akan mungkin disiksa orang itu yang bawa orang yang ahli surga. Itu nya kan di TV geunya ulama besar mah gitu. Ya Allah ya karim meni parebut gitu sampai ke makamnya gitu. Wah ya Allah ya karim. Sampai ngejajar gitu. Itu juga di Palestina kan kalau ada yang Kayak gitu tak. Yang syuhada tuh kan saling gitu ya, parebut ingin membawa. Memang hadisnya gitu. Kan kita ngandalkan ibadah kita kan belum tentu. Kalau ini orang hebat, wah ahli surga, saya itu Masya Allah ya karim, ketika ulama-ulama besar kan yang nyolatkan. Itu bukan hanya mangku ya. Lihat di sini, bukan hanya mangku. Apalagi waman tabi'ahu, yang ngikut sampai kuburnya. Itu juga sama. Apalagi waman shalla alaih, yang mensolatkannya juga sama. Jadi yang mensolatkan orang yang ahli surga, Masya Allah ya karim tuh. Ya. Orang yang ahli surga nih, kita nyolatkan, diharamkan ke neraka. Allah nggak akan mungkin memberikan siksa. Waduh gitu.
Itu sampai nyebutkan juga dalam hadisnya Allah malu. Ini bahasanya bukan bahasa asli ya, maksudnya Allah malu ke manusia, enggak, maksudnya ini saking mulianya orang itu, Allah itu sampai malu untuk memberikan siksa kepadanya gitu. Ini kalau ada ini ahli surga, harus naon hariput gitu ya, hariput. Naon hariput teh hariput mah. Hariput. Hariput. Dokoh lahnya dokoh. Harus buru-buru gitu. Oh iya ini gitu. Insyaallah karimnya. Makanya kalau ada yang wafat, kira-kira yang mulia jauh pun coba kunjungi aja gitu. Masya Allah karim. Berusahalah kita untuk, ya kalau misalnya susah kita untuk mangku gitu ya, untuk menhamila membawanya, ya kita nganternya sampai kubur atau nyolatkannya. Wah hebat. Ciri-ciri beruntungnya itu ketika sakratul maut senyum ya Pak. Iya, terakhirnya. Kan ada yang senyum awalnya tapi terakhirnya cemberut gitu. Ya, akhirnya. Iya, pas meninggalnya itu kelihatan gitu. Oh, berarti dia mah kelempeng tuh ditinggalkan juga anjing neraka. Dia mati dalam keadaan Saya dengar dari cerita Budadar Ya. seperti itu. Mm. Dia almarhum Budadar. Senyum-senyum terakhir. Iya. Ya memang terakhirnya gitu. Ya. Kemudian ada juga yang tersebut dalam hadis kelihatan ininya. Keringat ininya. Karena malu itu dia. Jadi ada yang senyum, ada yang malu kalau biasanya berkeringatnya kening teman ini kan kening. Itu berkeringat katanya. Itu juga ahli baik kebaikan. Itu. Nah, anu paul mah sampai suka buncelik gitu. Sampai molotot itu peperekat, nah itu sedang diperlihatkan ketakutannya gitu. Terakhirnya gitu yang khawatir. Tapi mudah-mudahan itu awalnya diperlihatkan, terakhirnya tapi dia saking takutnya mungkin masih menggigil, mudah-mudahan gitu ya. Kalau lihat kita harus husnudon kepada siapapun yang wafat, jangan kata Ustadz juga ini mau ke pepereket pasti neraka. Jangan bahaya. Enggak saya mau entong disolatkeun naonan. Jangan, tetap aja husnudon kepada siapapun. Enggak ada yang angkat. Gitu ya. Husnudon tetap kepada siapapun. Ya, itu wajib. Nah, yang ketiganya yang disunahkan disegerakan itu watajwijul binti idza balagat. Menikahkan seorang putri ketika sudah balik. Ketika sudah balik kemudian ada yang melamar, udah jangan dinanti-nantikan. Nah, itu sunnah. Jadi menikahkan seorang putri, menyegerakan menikahkan putri kalau sudah ada pasangannya, ya udah ada pasangannya, rencana pasangannya ada yang sah tuh kan gitu. Menikahkan, nah itu Masya Allah. Itu dalam hadisnya gini, An Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jawwaja bintan, barang siapa menikahkan putrinya, tawajjahullahu yaumal qiyamah tajal muluk, maka Allah akan memberikan mahkota kepada orang tuanya seperti dia seorang raja nanti di hari kiamat. Jadi hari kiamatnya kalau misalkan anak kita itu putri, aduh ya Allah, ini untuk menyelamatkan agamanya, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keturunan, saya nikahkan. Nah, itulah di mahkotaan. Orang lain kan siapa itu? Ternyata orang yang menyegerakan nikah. Jangan dinanti-nantikan, kalau udah ada pasangannya sok aja. Gitu. Atuh udah can punya nanaon, da dina agama mah murah. Menikahkan menurut agama kan murah. Yang mahal itu menurut tradisi. Adatnya yang mahal tuh. Resepsi kan adat. Kan kata Nabi itu aulim walau bisat. Walimah lah walaupun hanya kambing kecil. Cek orang mah hayam lah kan kambing kecil. Cuma walimah lah walaupun dengan enog gitu. Atau dengan ayam gitu di kita makan gitu. Walimah itu sunnah, sebetulnya hanya walimah itu untuk syiar bahwa memberitahu kepada tetangga bahwa udah nikah supaya nggak jadi fitnah kan gitu.
Nah yang mahal itu kan gedungnya, wah perhiasan segala macam. Nah itu yang adatnya itu tuh yang mahal. Kan sebetulnya kalau menurut Islam akan murah amat. Mas kawinnya gimana? Kan kesepakatan aja mas kawin, nggak ada ketentuan. Kesepakatan aja yang mau nikah. Nabi Musa nikahnya, mas kawinnya apa? Ngangon 2 tahun ke mertuanya. Saya dengan mas kawin karena saya nggak punya apa-apa, saya menggembala yang punya Tuhan 2 tahun kambingnya. 2 tahun. Setelah 2 tahun baru pergi dia kan gitu. Nggak apa-apa gitu. Saya dengan mas kawin rek nyuci piring 2 tahun. Nah, gitu. Ya apa saja boleh silakan. Nah, gitu. Jadi kalau udah punya mah pasangannya tikahkan aja ya. Lain parasit anaknya, putrinya, insyaallah ya karim. Terus mancing dewa ini. Yang ketiga, wa qada'id dain. Ketiga keempat ya. Yang keempatnya wa qada'id dain, membayar hutang. Itu harus disegerakan. Bahkan itu kan satu-satunya yang dalam hadis dikenal Nabi sampai tidak mau menyolatkan mayit yang punya hutang. Dan ketika nggak ada yang membayarkan hutangnya oleh keluarganya, maka kebaikannya nggak akan dikasihkan ke orang itu sampai ada yang membayarkannya. Sampai nanti dihisab, baru dikasihkan. Itu pun nanti juga dilihat juga, gitu kan? Nanti di akhirat itu tidak ada uang. Ketika dia punya hutang, ya dibayarnya dengan amal. Kerma amal sa'alit, sedikit, kemudian banyak yang nagih. Ya kita bayarkan dengan amal. Habis lah. Setelah habis masih ada yang nagih. Ya dosa dia dikasihkan ke kita. Tuh loh ya aja gitu. Maka itu namanya kata Nabi apa? Muflis. Orang yang bangkrut. Itu kan pernah ditanyakan oleh Nabi. Wahai para sahabat, tahu nggak orang yang muflis? Yang bangkrut. Ya Rasul, orang yang tadinya kaya raya sekarang tidak punya apa-apa. Bukan, katanya. Oh ya Rasul, kepandangan sahabat baik kan ke dunia gitu, yang bangkrut itu kan. Bukan. Kata Nabi, orang yang di dunianya amalnya banyak, banyak amalnya, kemudian dia wafat, di sana dia habis amalnya diberikan kepada orang-orang yang nagih. Orang yang pernah disakiti oleh kita, itu nanti akan nagih ke kita. Amal kita yang diberikan kepadanya. Makanya itulah fungsinya kita memaaf-maafkan itu. Halal bihalal itu. Ya, muhalalah itu. Ya fungsinya itu seperti itu. Ya. Dain itu, jangan gini, misalkan gini. Saya, maaf sekali, ini tanggal 16 nih. Saya itu gajian tanggal 5 insya Allah lah gajian saya. Tapi saya itu perlu sekarang nanti tanggal 5 insya Allah saya akan bayar. Saya perlu nggak banyak sih, cuma 5 juta. Oke lah, gitu pinjam ya. Pinjam. Setelah misalkan tanggal 20 atau tanggal 25, kita misalkan sudah punya uang. Enggak gini, ada kamar IG janjinya tanggal 5. Udah nanti aja masih jauh. Jangan gitu. Kalau sudah ada langsung. Nah itu menyegerakan namanya. Ayo orang mah dikon nginjam mau tapi kadatang pulang anting, ari mayarna kudu ditagih we. Itu dosa sebetulnya kalau misalkan ada seseorang yang dia pinjam kemudian ketika bayarnya harus ditagih. Itu dosa tuh. Seharusnya kita datang lagi. Kenapa? Untuk membayar itu tanggung jawab orang muslim gitu. Makanya dalam Islam kalau berhutang itu harus jelas waktunya. Tanggal berapa, jam berapa itu harus jelas. Nggak bisa misalkan aku mangkewe lah orang kumabogana, nggak bisa. Kan minjem lah, ira bayar lah. Kelah mun urang geus boga dibayar lah, teu bisa. Harus jelas gitu. Berhutang itu.
Nah, ya, jadi nggak bisa nantilah saya dibayarlah kurang, bukan masalah dibayar tidak dibayar, harus jelas gitu ya. Jadi sebelum waktunya itu sudah dibayarkan. Kalau misalkan gimana Pak Ustadz, kalau saya itu misalkan saya berhutang, kan tadi janjinya tanggal 5, ternyata gajian meleset, diundur karena libur, diundur jadi tanggal 6, tanggal 7, tetap tanggal 5 datang. Aduh maaf, ini karena libur, jadi diundur besok, insya Allah lah besok ya, gitu. Ulah ya mah, papa harewe, kalem gitu. Nah, jangan gitu, ya. Itu jadi orang Muslim itu yang di agama Muslim segera menyegerakan membayar hutang sebelum mati ya. Gimana kalau misalkan sebelum mati itu kita belum bayar hutang, ya kita nulis catatan, nanti jadi waris ahli, jadi warisan ke anak kita. Warisan hutang. Orang warisan harta yang warisan hutang. Ya harus ditulis. Kalau kira-kira saya udah mau wafat, udah deket lah, udah merasa, tulis ya, hutang-hutangnya. Bagaimana kalau hutang pada orang yang sudah meninggal? Kan ada ahli warisnya. Iya, ahli warisnya. Kita bayar kepada ahli warisnya, gitu. Sama kan kalau misalkan kita punya tagihan kepada orang tersebut, kita kan bisa bilang ke ahli warisnya, sama gitu. Kita bayar ke ahli warisnya. Kalau ini gimana Ustaz? Misalkan orang punya hutang ke kita, terus kalau mungkin udah terlalu lama kita lupa gitu ya, berapanya itu dicicil gitu istilahnya, dicicil ke kita. Karena mungkin udah terlalu lama kita mau udah nggak bisa ngitung lah, udah malas gitu ya. Akhirnya yaudah saya gimana kamu aja, ikut hitungan kamu aja gitu. Gimana? Misalkan dia bilang nggak segini kok, ya udah nggak apa-apa aja, dia ikut aja karena udah terlalu lamanya gitu. Makanya dalam Islam itu kan dalam surah Al-Baqarah kan udah jelas, ketika bayar sekecil apapun harus ditulis. Sekecil apapun harus ditulis dan harus ada saksi. Karena Al-Quran sudah jelas, Allah menyebutkan seperti itu, supaya tidak ada permasalahan seperti itu, perselisihan. Gimana kalau perselisihan seperti itu? Yang punya hutang mengaku sudah membayar segini, yang dihutangkan mengaku baru segini. Ada selisih. Yang dibenarkan siapa? Ini dalam hukum ya. Yang dibenarkan adalah yang menghutangkan, yang punya uang. Yang berhutang, pasti setiap orang karakternya yang berhutang mah hayangna kan lunas gitu. Maka yang dibenarkan itu adalah yang menghutangkan. Tapi kalau kita jadi ridho nggak apa-apa. Kalau kita ridho misalkan gini. Gini maksudnya gini, kayak tadi kan si yang bayar itu tinggal segini lagi gitu. Ya. Oh iya dah, sok aja gitu dah. Jadi karena kita mau pusing gitu ya. Ya. Sok aja. Apakah itu baik untuk kita? Untuk kita baik. Tetapi hitungan di akhirat tetap. Dia itu akan ada hisaban untuk dia. Apakah dia menghelah itu apa? Dia tahu dalam hati kecilnya, dia tahu. Dia tuh berapanya tahu. Nganglesnya itu pasti tahu. Hati kecilnya dia ngaku. Nah, contoh gini lah. Yang ekstrimnya gini Pak Rasid. Misalkan Pak Rasid punya menghutangkan ke seseorang. Kemudian dia tidak mau bayar hutang. Kata Pak Rasid, udahlah. Saya dalam hati itu udahlah, terserah dia mau bayar silakan, mau enggak pun enggak apa-apa lah, saya mah ikhlaskan aja misalkan. Apakah dia dihisab? Tetap dihisab. Walaupun oleh kita sudah dihalalkan. Kenapa? Karena nanti akan ditanya, kenapa kamu tidak bayar? Alasannya apa? Tidak punya atau tidak mau bayar? Kalau tidak mau bayar jelas siksaan. Kalau dua-duanya tidak ingat gimana? Kalau tidak ingat tidak ada hukum. Oke. Nah itu ya, jadi kalau hutang itu benar-benar harus dibayar ya. Nah yang selanjutnya taubat minad danbi idza farato. Taubat itu harus disegerakan. Makanya dalam ayat itu tafsirannya gini.
kan dalam ayatnya itu barang siapa yang melakukan kesalahan dan tidak lama dari kesalahannya kemudian dia memohon maaf kepada Allah maka dekat diampuni oleh Allah. Tapi kalau lama maka tidak. Ulama itu menyebutkan lama itu di situ 7 jam. Ulama itu. Jadi ketika 7 jam dosa, 7 jam di bawah 7 jam mohon maaf itu cepat pasti dijabahnya oleh Allah, diampuninya oleh Allah. Tapi setelah 7 jam itu agak sulit tuh. Itu mah ulama kan. Kan tadi di dalam Al-Qur'annya mah lama. Lama disebut lamanya gitu ya. Ya itu kan ulama itu paham, silakan kata kita 7 hari nggak apa-apa atau 7 minggu gitu 7 bulan mah enggak gitu ya. Itu kan ulama itu ya. Entah ulama seperti itu ya. Jadi bagusnya itu taubat itu disegerakan. Dan sebetulnya kan gini, kalau taubat itu istighfar wastaghfiru rabbakum wa atubu ilaih. Istighfarlah kalian kepada Tuhanmu dan bertobatlah, gitu kan? Jadi istighfar itu belum tentu tobat. Istighfar itu belum tentu tobat. Tapi kalau tobat belum tentu juga istighfar. Hanya pasti ya, tapi pastilah ya kalau istighfar itu kalau taubat itu pasti mohon maaf kan gitu. Mohon maafnya walaupun nggak memakai istighfar astagfirullah, tapi dengan bahasa kita, ya Allah maafkanlah aku yang salah gitulah. Nggak bahasa istighfar, bahasa astagfirullahaladzim misalkan astagfirullah gitu. Ya tetap aja itu memohon maaf. Intinya taubat itu mohon maaf, makanya ada syaratnya kan. Syaratnya 1 sedih, 2 sedih itu menyesal ya. Oh tidak ajab, tidak mengulangi lagi, kemudian ikhla, menghentikan itu. Kemudian ajab, ke depan saya nggak akan melakukan lagi. Nah, kalau yang tadi yang ke manusia itu harus ibro, memohon halal dulu. Kalau hutang ya bayar dulu. Kita tobat, ya Allah tidak akan ngutang lagi, tapi itu dibayar hutangnya mau diterima ku Allah tobatnya. Nggak akan diterima. Ya tobatnya kita harus dikembalikan. Misalkan dia nggak tahu kan namanya ngerampok di jalan diambil aja punya siapa gitu kan. Dia nggak tahu nih orangnya siapa itu. Kalau nggak tahu biasanya lebih ke dulu ya, kalau dulu itu baitul mal, ke kas negara dikasihkannya. Kalau misalkan di kita nggak ada kas negara ya sedekah sejumlah yang kita rampok tadi gitu, sedekah. Dan pahalanya berikan oleh kita kepada orang yang kita sakiti gitu. Ya Allah. Ya. Yang memberi hutang itu nggak ada gitu, nggak tahu gimana. Kalau ahli warisnya nggak tahu lagi gitu ya. Nah, sama tadi kita misalkan berapa, misalkan 1 juta, kita sedekah aja. Ya Allah, saya sedekah ini untuk bayar hutang si anu, mudah-mudahan pahalanya sedekah untuk dia. Gitu, insya Allah, iya kita harus gitu. Kalau nggak seperti itu kita sedekah aja itu nggak dapat. Kita pahalanya sampaikan. Nanti di akhirat kan akan ada tulisan. Saya kan nggak bayar, dia kan nagih pasti. Saya sudah bayar dengan sedekah pahala. Oh alhamdulillah, lamun dibayarkan langsung ke orang belum tentu disedekahkan kurangan gitu. Pasti dia berterima kasih. Gitu. Nganuhunkeun. Kan lamun langsung mungkin kalau langsung dibayar kan dia belum tentu sedekah. Tapi kalau kita misalkan sedekah kan pahalanya untuk dia. Dapat pahalanya, dia tiba-tiba dapat pahala. Gimana? Pas dilihat, oh Pak Dedi gini mayar. Akan kebayang kan? Kebayang muka anak pirakuntum hanya. Ada ngutang tapi tidak apa orang. Terus orangnya nggak tahu karena titipannya pada karyawan saya dulu. Nah, artinya kan saya niatnya sedekahkan atas nama yang menitipkan barang ini. Boleh kan begitu? Boleh. Misalkan walaupun nggak tahu namanya, wajahnya nggak tahu, ya Allah yang punya barang ini, kan Allah lebih tahu. Ya Allah ini yang punya barang ini kan siapa, saya sedekahkan benar pahala untuk dia. Udah, Allah lebih tahu kan. Ya cukup, ngasih pulaan aja gitu. Gitu ya. Ya. Saya dulu anak saya masih kecil, waktu sekolah SMP kelas 3 lah. Dia jalan, pas jalan nemu uang 5.000.
saya, gimana ya Pak? Udah gini aja lah, saya jadi ngajarin gini. Sudah di sana ada infak, kalau di apa itu sudah ada infak ya, kasihkan aja infak, niatin parahnya buat punya uang ini. Gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Kalau suatu saat orang itu nagih ke adek, udah jadi parah tuh ambil. Iya, kayak gitu. Itu ya, Ya betul gitu ya. Nah kalau gimana kalau kita misalkan ada yang nemu makanan, itu makanan ketinggalin usaha, tinggalin tungguan, nggak ada kayaknya. Nah itu gimana? Makan oleh kita, karena daripada mubadir. Tetapi ketika ada yang ngaku, lihat ya, terus dimang kurang ya bayar kabdi. Kan tadi di situ ayah takut nggak ada, ya saya beli dibayar oleh kita seharga itu, gitu. Kalau nggak ada yang ngaku halal, insya Allah, gitu. Kalau karena barang makanan gini kan nggak lama kekuatannya, gitu. Ya nggak apa-apa makan aja, gitu. Tapi kalau ada yang ngaku jangan, salah sendiri kamu ditinggalkan yang mesti dahar bayar, embung, jangan gitu, bayar ganti makan, ganti makan gitunya kurang, gitu. Nah jadi yang terakhir itu tobat, yang kata Rasul gini, in kunna lana'udda li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Ibnu Umar menyebutkan, kata Rasul, barang siapa yang mengulang-ulang bacaan seperti ini dalam satu majlis 100 kali, maka dia akan disebut oleh Allah ahli taubat. Satu majlis itu sekali duduk dibaca 100 kali. Maka dia disebut ahli taubat. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 100 kali. Coba. Tuluikeun atuh. Kacau. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya, gitu. 100 kali maka kita dianggap ahli taubat. Gitu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Hadis riwayat Ibnu Umar. Ya. Rabbighfirli, Rabbi ya Allah, ighfir, ampunilah li aku, watub, dan aku bertobat, alayya, watub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Sesungguhnya engkau dat yang penerima tobat dan yang maha pengampun. Rabbighfirli watub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu sedikit ya. Ada di YouTube lagi bolak-balik. Rabbighfirli watub alayya innaka antat tawwabul ghafur ya. Nah, jadi barang siapa yang tobat maka kamala dan baknya. Barang siapa yang tobat maka seolah-olah dia tidak punya dosa gitu. Yang tobat ya. Jadi yang tobat itu dihapus oleh Allah. Bukan ditipek tapi dihapus. Kalau ditipek kan ada yang gelemeng kene, tapi ini dihapus kalau taubat itu. Maka hebatnya Allah itu seperti itu. Ketika seseorang berbuat dosa, taubat diterima oleh Allah, berbuat lagi, mau diungkit oleh Allah, olah kamari oge, mau diterima lagi aja gitu terus. Kalau kita kan ada orang berbuat salah ke kita, dia minta maaf, kemudian kita maafkan, kemudian kedua kali dia berbuat salah lagi ke kita, apa yang kita katakan? Dah kamari ge karek dimaafkan, Allah enggak gitu, terus dimaafkan. Makanya jangan berhenti, jangan takut kita berbuat dosa, buru-buru tobat lagi. Berbuat dosa tobat lagi, tapi jangan disengaja. Kalau disengaja itu menyepelekan namanya. Kalau menyepelekan bahaya. Gampang tobat wengke, itu bahaya itu. Gitu. Belum tentu tobat itu diterima oleh Allah. Nabi Adam aja kan 500 tahun tuh baru diterima. Sebagian ulama menyebutkan 40 tahun baru diterima. Dosanya hanya 1. Tapi 40 tahun tobatnya. Kalau gitu 40 tahun berbuat dosa, sapoe gentu tobat. Itu ya. Nah itu yang harus disegerakannya, yang lainnya jangan. Yang itu disegerakan bagus itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta